Terima kasih Ustadz Chandra Kirana waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahi ala ni'matil karim walhamdulillahi tanzilul Qur'anul Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyu wa jalan nas minaz zulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz bismillahirrahmanirrahim khatamallahu qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim wisawatu walahum azabun alim. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat yang setia di setiap Rabu kita ngaji bareng, ngaji diri, mentadabur diri dan menghisap diri pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur dengan nikmat Allah yang malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan mata untuk melihat tanda kekuasaan Allah, mempunyai hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Berapa banyak orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah, matanya dibutakan oleh Allah, pendengarannya ditulikan oleh Allah, dan hatinya tertutup. Maka kita lihat di kehidupan nyata, di media yang kita lihat di sekitar kita, yang sedikit saudara-saudara kita yang bersyukur tentang tiga hal ini. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran di surat 32 As-Sajdah ayat 9, lalu kutiupkan ruh, lalu kusempurnakan, lalu kujadikan pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah manusia itu bersyukur. Allah juga menjelaskan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78, sesungguhnya aku jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah manusia itu bersyukur. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, banyak orang-orang di sekitar kita, sesama muslim di Indonesia ini, yang ketika itu punya mata tapi tidak melihat tanda kekuasaan Allah, punya telinga sehat tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah, mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Maka manusia itu tak lebih daripada binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ketika Allah kunci tiga hal ini, maka tidak ada Tuhan sama sekali. Hari ini tiga hal ini yang seharusnya kita pertanggungjawabkan, kita syukuri. Maka di malam hari ini, marilah dengan kesempatan ini, andaikan di malam hari ini pertemuan terakhir kita sudah menggunakan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk mendengarkan, memahami ayat-ayat Allah. Selawat dan beriring salam seluruh para nabi, berkhusus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Alaihi Wasallam berdoa di dalam Al-Quran, ditulis di dalam Al-Quran di surat 25 Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi innal qaumi takhuduna hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan, mencuekkan Al-Quran. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, 2500 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim pernah berdoa juga di dalam Al-Quran. Di surat 2 Al-Baqarah 129, doanya seperti ini. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul di kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kitab dan hikmah dan mendidikan. Artinya, permintaan Nabi Ibrahim luar biasa, maudhui atau tematik dengan judul tema tanda-tanda matinya hati. Tanda-tanda matinya hati.
penting malam hari ini kita berbicara ini. Saya ingat di dalam kitab-kitab ini di bab 50 seorang karya tasawuf yang terbesar yaitu Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah mengatakan gini, tanda-tanda mati hatinya. Min alamatin mautil qalbi adamun huzni alama fataka min mawafaqat wa tarkuhu nadami alama fa'al tahu min wujudihi zalatin. Di antara tanda matinya hati ada tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Saya ulang lagi. Min alamatil maut fil qalbi adabun huzni ala ma fataka min mawafaqatin wa tarkuhu nadamin ala ma fa'altuhu min wujudil zalatin. Di antara tanda matinya hati ada tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak ada perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Dalam kitab Al-Hikam bab 50 ini, tanda hidupnya mati ialah memancarkan cahaya. Tanda hidupnya hati ialah memancarkan cahaya ilahi dari hatimu, meskipun kamu belum mendapatkan cahaya itu karena tebalnya hijabmu. Kesedihanmu atas ketaatan yang telah terlewatkan dan penyesalanmu atas kesalahan yang telah kau lakukan, atau kebahagiaanmu atas amalan-amalan baikmu dan kesedihanmu atas amal-amalan burukmu membuktikan bahwa kau termasuk ahli iradah, orang yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, giatlah dalam beramal soleh dan juga jangan malas. Oke, sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, kenapa hati kita mati? Ya, tanda-tanda kematian. Yang menyebabkan hati kita mati, ya salah satunya ada 2 poin yang harus kita pahami, ya kan? 1, ya tandanya perasaan sedih. Kalau perasaan sedih, tapi dalam ketaatan kita tidak pernah menyesal dengan kesalahan kita itu, karena tidak sadar tadi. Nah, tandanya matinya seseorang itu salah satunya di dalam Al-Quran, orang yang beriman, ya kan, dia mengaku dirinya beriman karena diberi penyakit hatinya. Mari kita baca surat 2 Al-Baqarah ayat 9 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nah, mereka tidak sadar, ya kan? Coba diturunkan lagi ayatnya, dari 8 bacanya sejarahnya. Karena orang ini mengaku beriman, ya, dengan lisannya. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi salah satunya orang yang diberikan penyakit, dia nipu Allah dan nipu orang yang beriman. Di depan orang, dia dengan lisan dia, dengan lidah dia terbiasa menipu Allah bahwa dia beriman, dan di depan orang beriman dia akan beriman. Lanjutkan. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka,
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jadi orang yang disebabkan hatinya berpenyakitan atau hatinya sudah mati, salah satunya kenapa hatinya bisa mati? Karena berproses. Sering lidah ini mengucapkan beriman kepada Allah. Ya, beriman, saya beriman kepada Allah. Tapi dalam faktanya dia tidak beriman. Karena dalam berimannya cuma sebatas ucapan. Tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan dia orang yang beriman kepada Allah. Bahkan dia tidak takut dengan Allah. Dan juga dia mengatakan dirinya beriman kepada dia menipu dengan beriman itu sendiri. Dan dia menipu orang beriman sendiri dengan tipu. Hanya sebatas dia mengakui dirinya dia beriman seperti itu. Nah, salah satu penyakit ini yang menyebabkan dia beriman tadi menipu Allah dan menipu orang beriman. Kalau kita sudah terbiasa suka menipu Allah, ya, menipu Allah dan menipu orang yang beriman, maka lama-lama hati itu jadi penyakit, bahkan ditambahi penyakit. Maka Allah mengatakan bukti orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Kami telah beriman. Sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi orang yang beriman itu bukan sekedar belisani. Tuhan tahu kalau dia menipu manusia. Mungkin orang beriman tidak tahu kalau dia nipu. Sebatas mengaku beriman saja. Karena bukti orang beriman itu salah satunya diuji oleh Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Untuk Allah mengetahui mana orang yang beriman, mana yang tidak. Lanjutkan. Ya kan? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Makanya beriman itu jangan, lidah kita jangan semudah itu mengaku diri kita beriman. Nah, kalau sudah terbiasa lisan itu, lidah itu tidak sesuai dengan hati kita mengucapkan beriman, di depan orang beriman mengaku beriman, percaya dengan Allah, tapi di situ ada udang di balik batu dan hanya kepentingan dirinya, kepentingan golongan dan keluarganya. Hati-hati, karena banyak orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada orang yang beriman, penipu kata Allah, dan Allah tahu itu. Karena orang yang beriman itu cirinya, ya kan, tidak cuma sebatas ucapan belisani berimannya itu, tapi mengaplikasikan apa yang diucapkannya. Surat 61 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hati-hati. Makanya salah satunya hati itu lama-lama tanda-tanda mati, hatinya udah mati ketika terbiasa mulut itu mengucapkan tidak sesuai dengan hatinya. Akhirnya Allah matikan. Yang kedua, menyebabkan hatinya mati, sering berjanji, berikrar dengan Allah atau berikrar kepada manusia, disaksikan manusia, tapi dia mengingkari setelah Allah berikan. Itu Allah tanamkan kemunafikan kepada dirinya. Mari kita baca surat 8 Al-Anfal ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa? Karena orang munafik itu hatinya sudah berpenyakitan, tentu berproses. Kenapa hatinya menjadi munafik? Kenapa hatinya hatinya menjadi mati? Ya, kenapa? Karena
mulutnya terbiasa dengan sungguh-sungguh berikrar berjanji dengan Tuhan. Mungkin kita di sekitar kita, kawan kita, dan kita di suatu tempat mungkin terbiasa seperti itu. Surat 9 At-Taubah ayat 75, 80. Hati-hati kawan-kawan sekalian, sahabat Facebook. Karena kita yang membangun, bukan Allah yang mematikan hati kita, tapi kita yang mematikan hati kita, yang kita tidak sadarin. Dan itu mau berproses, tidak langsung mati, tapi berproses-proses. Lama-lama Allah matikan hati itu. Lanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberi kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka tahu bahwasan Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Kamu mohon ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ulang dari awal. Kenapa dia hatinya mulai mati, dimatikan hatinya? Karena ada kemunafikan. Allah yang memberikan kemunafikan. Karena dia berjanji dengan Allah, ya kan? Coba kita ulang lagi, kita simak, perhatikan. Hati-hati di kiri kita, di diri kita. Mari kita hati-hati di diri kita. Jangan sampai diri kita, ya kan? Mari kita hisap. Jangan-jangan benar-benar hati kita dimatikan oleh Allah. Dan itu tanpa kita sadari bahwa kita sering berjanji, berikrar dengan Allah, tapi ternyata faktanya kita setelah Allah mengabulkan, kita mengingkari. Dan itu terjadi fakta dan nyata di sekitar hidup kita ini. Banyak orang-orang seperti itu. Coba lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu yang menepati janjinya, yang menepati ikrarnya. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Belakang itu. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka. Sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Jadi kalau kita tidak boleh mengkaji diri kita, tidak bermuhasabah dengan diri kita, tidak menghisap diri kita, jangan-jangan kemunafikan itu yang ditanamkan oleh Allah kepada kita karena kita sering berjanji dengan Allah, berikrar dengan Allah, baik secara nyata dengan lisan maupun secara tersembunyi. Tapi ternyata faktanya ketika kita
berjanji itu, berikrar itu, Allah kabulkan perjanjian itu yang kita ikrarkan. Ternyata kita pikir dan kita tidak menepati janji itu atau tidak membenarkan dari apa ikrar, maka itulah orang yang membelakangi kebenaran, dan itulah orang-orang yang ditanamkan kemunafikan di dalam hatinya sampai dia menemui ajal. Kalau hati kita diberikan kemunafikan, hati Allah sudah kunci, sudah matikan hati kita. Hati sampai. Maka ada orang-orang yang ketika di ayat At-Taubah 75 ini yang berjanji terus sampai kematian, dia sudah beramal, sudah berbuat baik, minta undur. Karena apa? Ada satu perbuatan yang dia berjanji dengan Allah, dengan ucapan dia, dengan hati dia, tapi dia mengingkari. Maka waktu menemui ajal, maka Allah menuntut apa yang kita ikrar dan janjikan. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Di surat 63 Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Kenapa orang ini waktu sakratul maut dia minta undur dengan Allah agar dia bisa termasuk orang yang soleh, yang bisa bersedekah, ya kan? Ternyata bukan soal belum sedekah, karena dia ketika diberikan oleh Allah, ketika kita berikrar dengan Allah, ya Allah, ketika kau berikan rezeki kepada saya akan berbagi. Saya akan memimpikan, membenarkan, akan membagikan rezeki kita. Atau ketika kita lulus PNS, kita akan menyisihkan rezeki kita. Atau kita menjadi apapun yang kita inginkan, berikrar dengan mulut kita. Setelah Allah kabulkan itu, ternyata melupakan ikrar itu. Dan lama-kelamaan banyaklah lupanya dari ikrar itu, daripada kita menepati janji kita yang ikrar kita. Ya kan? Maka lama-kelamaan hati kita diberi julukan oleh Allah munafik sampai dia menghadap dengan Allah. Maka orang ini ya kan, waktu sakratul maut dia minta mohon dengan Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dalam neraka ini, dan keluarkan kami agar kami undur mati kami, biar kami bisa bersedekah, agar kami termasuk orang yang soleh, orang yang baik, orang yang benar gitu, seperti itu. Ternyata dari janji-janjinya yang selama hidupnya, berapa persen dia menepati janji itu? Kalau Adam dari Chandra hari ini pernah berjanji dengan Allah, ya Allah, kalau kau luluskan ini, aku mau bagi rezeki. Itu berlaku. Selama kita diberikan rezeki, itu berlaku betul. Bukan karena lapang dan sempit, tapi karena kita janji. Kalau lapang sempit, itu kewajiban kita menafkahkan harta jalan Allah. Tapi ketika kita berjanji, itu menepati. Kalau Allah berikan aku rezeki, Allah luaskan ku rezeki, Allah luluskan pegawai negeri, luluskan dari aku bekerja, nanti aku akan berbagi sedikit rezeki. Itu harus penuhin sampai kita mati. Karena itu janji kita. Nah, seberapa besar janji kita yang kita tepati dengan Allah? Jangan-jangan kita bersedekah waktu lapang saja, waktu sempit bermasa kita tidak bersedekah, padahal kita sudah janji seperti itu. Nah, akhirnya Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati kita sampai menghadap Allah. Nah, sampai kita menghadap sakratul maut. Maka salah satu di surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11, masalahnya di surat 975 ini bukan dia nggak bersedekah, dia bersedekah, tapi nilai sedekah dia, nilai dia memenuhi janji itu seberapa besar dia memenuhi janji daripada janjinya itu sendiri. Dia mau bersedekah, kalau dia lulus, dia bekerja, saya bisa berbagi sedekah, berbagi rezeki. Itu penuhi sampai mati. Bukan waktu kita sekali-sekali saja, karena kita janji dengan Tuhan, seperti itu. Dia janji dengan Tuhan, oh dipenuhi. Nah, ini lama-lama, ternyata persentasenya memenuhi janji ikrar itu lebih kecil daripada
daripada dia menepati itu. Maka lama-lama hatinya mulai keluar dari jalur Allah hatinya. Mulai-mulai insting hatinya tidak dibisiki oleh Allah. Lama-lama Tuhan akan timbulkan kemunafikan dan Tuhan keluar dari hati itu. Nah, kalau Allah sudah keluar, maka tidak ada persahabatan. Allah kunci hatinya, maka siapa yang menutup itu? Tidak ada bisa menutup siapapun. Maka orang yang sudah munafik ini mau didoain atau tidak didoain di surat 9 At-Taubah 75 tidak akan mempan karena hati sudah munafik. Walaupun baik hanya pergaulan saja. Kita di bumi hanya bergaul saja karena orang yang sudah dicap munafik oleh Allah. Tambah lagi surat 9 At-Taubah 124 sampai 125. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 124. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Jadi dengan Quran itu, dengan ayat itu akan bertambah penyakit. Dia nyalakan Quran, maka kalau ciri orang yang beriman, itu ketika didatangkan surat atau ayat akan bertambah imannya. Tapi ketika orang munafik, ketika diberikan ayat, orang munafik bertanya, apakah ketika ditambah ayat kamu akan bertambah? Mereka tidak. Ya kan? Tapi kenapa maka tidak merasakan itu dalam bertambah imannya? Karena ayat. Karena ditambah satu surat tadi, kenapa? Karena cukup dengan berbuat baik saja. Hati-hati, kalau ayat Quran satu surat tidak nembus ke hati kita, jangan-jangan walaupun kita berbuat baik, jangan-jangan hati kita sudah dibekukan oleh Allah. Kenapa orang ini? Coba ulang lagi bacanya. Surat 9 Taubah 124. Maka penting mengaji rasa, mengaji jiwa. Kalau kita berbuat baik, sedekah itu mengkaji jasad untuk menghadirkan jiwa. Ini berbuat baik, kencang, sedekah kencang, tapi hatinya masih iri, masih dengki, masih berprasangka, bermasalah perbuatan baiknya itu. Sedekahnya, korbannya bermasalah. Karena hati tidak dampakkan dalam hati. Ya, ada enggak, Chandra, orang yang bersedekah berbuat baik tapi hati masih busuk? Ada. Iri, masih ada enggak? Ngomong ke orang, masih ada enggak? Masih ada. Dengki dengan orang lain. Sedekahnya oke, salatnya oke. Ya kan, berarti tidak dampak. Bahkan ketika dibacakan surat dan ayat dia menoleh ke belakang, nggak penting ayat Quran, penting berbuat. Itu hati-hati itu. Mulai nggak penting. Ini ciri orang munafik. Coba ulang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata. Nah, di antara orang munafik itu berkata, mereka dekat dengan Nabi loh, dekat dengan Al-Quran. Ya kan, ketika turun satu surat atau ayat, di antara orang munafik itu ngomong, ya kan, dia ngomong ini. Dia orang munafik, dia adalah dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasul, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kitab suci. Dia berkata, bukan dekat dengan Nabi. Coba lagi baca ini. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata. Apa katanya? Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Kamu ketika baca Quran apa bertambah imanmu? Ya kan? Orang munafik ngomong, tapi orang beriman, dia orang beriman. Di tengah orang beriman tuh ada orang munafik. Dia nanya, ketika turun surat kamu ngaji terus itu, bertambah gak iman kamu? Apa jawabannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya. Kalau orang yang beriman ketika diberi Al-Quran, diberi ayat Quran, diberi surat, menjadi lazim, menjadi nikmat. Ini enggak, semakin lama semakin jauh, berbuatnya kencang. Hati-hati itu, lanjutkan 125. Sedang mereka merasa gembira. Merasa gembira ketika dapat surah, pemahaman, terus. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, kalau dalam hati sudah penyakit, walaupun di Al-Quran, di Surah Baru, tetap tidak bertambah. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Bertambah kafir, walaupun dia berbuat baik, walaupun dia sedekah, tidak dampak ke hati. Mengingkari Al-Quran. Dia ayat Quran hanya pilih-pilih yang buat penting buat dia.
Bahkan Al-Quran digunakan untuk politik, Al-Quran digunakan untuk misi dia, Al-Quran, sarana Al-Quran untuk kepentingan keluarga diri dia, kelompok dia. Ini ciri orang munafik. Dan dekat dengan Nabi, ya kan? Yang membunuh cucunya Nabi kan orang hafal Quran juga. Ya, orang yang membunuh Abu Bakar, membunuh Utsman bin Affan, orang-orang ini sekitar ini. Karena orang munafik itu amanu, tapi di belakang tidak amanu. Di depan orang beriman amanu, dia tidak amanu. Makanya ciri orang munafik hatinya sudah ada penyakit. Ketika dibacakan surat, dia akan tidak bertambah, menambah kekafirannya. Makin timbul iri dan tidak suka dengan Quran, tidak suka dengan surat. Udah malas dia, timbul pemalasan. Ya kan? Maka di surat 9:124 itu di antara orang munafik itu, ya kan, bertanya, apakah ketika ada turunnya surat kamu bertambah, kata orang munafik. Maka orang beriman mengatakan, kami kalau dapat surat kami akan bertambah iman kami, bertambah dan tambah gembira. Maka orang yang berpenyakit hatinya, ketika hatinya dibacakan surat akan bertambah kafirlah ayat itu. Mari sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, sahabat-sahabat saudaraku, sepaham, sepengajian dimanapun yang mencintai setiap tebu untuk mengkaji diri, mentadaburi diri, memahami diri, agar kita selalu jangan sampai tanda-tanda mati hati kita sudah kelihatan. Kalau kita didapatkan surat Al-Quran, kita berbuatnya kencang, tapi tidak berubah. Malah ayat itu malah jauh dengan ayat itu. Ulang lagi coba tanda ayat 9 At-Taubah 124-125. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Jadi orang beriman itu ketika dapat di hatinya ketika didengarkan ayat surat Quran atau ayat Quran tambah surat, dia bertambah imannya, semakin bertambah dan semakin gembira. Tapi kalau bagi orang yang beriman, ya bagi orang manusia yang hatinya ada penyakit, tentu ada kan satu imannya apa? Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, mati hatinya, tanda-tanda mati hatinya kelihatan, tanda-tandanya terus. Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Kafir dia itu. Terus di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kafirnya sudah ada ditambah Quran tadi, ditambah satu surat, tambah kafir. Ya, malah dia nggak noleh Quran. Hari ini banyak seperti itu. Tambah lagi Al-Qurannya ayat 22 Al-Had ayat 53. Ya. Ini tanda-tanda jangan-jangan tanda matinya hati kita kepada diri kita, jangan-jangan ada di kita. Maka kita belajar malam hari ini untuk mengkaji diri, mentadaburi, mengintip. Yuk, na'udzubillah min dzalik, kita mencoba untuk keluar dari ini. Jangan sampai kita baru mati baru sadar. Coba kita. Surat 22 ayat 53. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Jadi orang yang dalam hatinya sudah mati, tanda mati hatinya ada penyakit, dia kasar. Tidak semakin belajar Quran semakin lembut, semakin ketika kenapa ya? Makanya ketika kasar hatinya, ketika dia bersalah pun tidak merasa bersedih. Ya, dengan amalan ketika berbuatnya dia tidak merasa bersalah karena kasar hatinya, sudah mati hatinya. Hati kita sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, semoga kita dijauhkan hal ini, tanda-tanda mati hati kita. Karena ngapa? Dijelaskan di sini. Di antara tanda mati hati ada tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak ada perasaan menyesal atas kesalahan. Jika orang nggak ada penyesalan-kesalahan, tidak merasa sedih, ya kan? Tidak merasa sedih karena dia melakukan kesalahan. Nah ini gawat, hati sudah mati. Nah salah satunya tidak sadar, ya kan? Semoga kita sahabat hidupnya tidak sampai seperti itu, gitu, seperti itu, ya kan? Nah tambah lagi surat 24
An-Nur ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 24 An-Nur ayat 50. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Jadi hati-hati. Jadi orang yang mati, tanda mati hatinya, pertama dia apa? Merasa ragu-ragu, ya kan? Dia merasa Allah dan Rasulnya akan menzalimnya, padahal bukan Allah. Jadi ketika datang ayat Quran dia takut gitu, seperti itu. Nah, jadi yang menyebabkan matinya hati, salah satunya sering menipu Allah dengan beriman, dan juga sering berjanji tidak menepati janjinya, ya kan? Hatinya lama-lama menjadi busuk, lama-lama trauma. Dia berbuat baik pun atau bersedekah itu punya kepentingan di hatinya. Dan Allah tahu kalau dia berbuat baik itu hanya kepentingan dirinya dan pribadi dan keluarga-keluarganya, bukan untuk Allah, dan tahu itu. Nah, itu salah satunya kalau tanda mati. Nah, bagi orang kebalikannya, ketika orang yang hatinya ya tidak mati, ya kan? Tidak mati, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu ketika dia merasa diri salah, dia selalu sedih dan pengen mohon ampun. Nah, ciri orang yang hati orang mukmin itu cirinya ketika diingat Allah gemetar hatinya. Mari kita baca surat 8 Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Jadi ciri orang yang beriman itu di dalam hatinya ketika diingatkan nama Allah gemetar hatinya, takut dia. Ya, ketika dia bersalah dia sedih. Ya. Nah, bagi orang yang mati hatinya dia nggak sedih, biasa-biasa aja. Ya, bahkan apa yang dilakukan kesalahan itu dia tidak menyesali. Ya. Nah, ciri orang yang beriman ketika ketika diingatkan Allah dengan kesalahannya, gemetar hatinya, rasa ketakutan. Terus lanjutkan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Nah, jadi orang yang mukmin itu yang hatinya bercahaya, hatinya bersama Allah, maka ketika dibacakan ayat Allah, bertambahlah iman dia. Ketika dibacakan surat dia bertambah. Kebalikan dengan orang yang tadi, ketika dibacakan surat itu bertambah kafirlah dia, ya kan? Seperti itu. Karena kemunafikan, ya kan? Nah, tapi bagi orang yang beriman, ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya, ya kan? Ulang lagi bacanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Gemetar hatinya, rasa ketakutan mereka. Dia sedih kalau perbuatannya itu salah, ya kan? Dan dia berbuat baik, dia merasa apa perbuatannya yang dia lakukan belum layak untuk Allah. Dan dia menangis, ya Allah, mungkin aku mengecewakan perbuatannya. Seperti itu. Terus? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Bukan jauh dengan ayat-ayat Quran, malah nggak mau ngaji lagi, nggak mau memahami lagi, ya kan? Dia pengen ngaji itu kalau ayat-ayat baru, bukan itu. Jadi ciri orang yang dipahamkan Quran itu bertambah pemahamannya, bukan bertambah ayatnya. Lanjutkan tuh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah mereka bertawakal. Nah, orang ini ketika hatinya diingatkan Allah gemetar hatinya, sedih ketika dia berlaku perbuatannya salah, dia sedih ketika perbuatannya tidak memuaskan Allah, ya kan? Ketika dia salah berbuatnya, dia sedih karena dia ingin bertaubat. Dan ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan surat Allah kepada hatinya, maka bertambah imannya dan dia selalu kembali kepada Allah. Lanjutkan ayat 3. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Dia selalu mendirikan sholat. Wa aqimus sholat. Selalu ingin berhubungan dengan Allah. Selalu berhubungan dengan Allah. Wa aqimus sholat. Selalu berhubungan dengan Allah. Terus?
dan yang menapakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan Dia kepada selalu mereka. menepati, bukan berikan sesuatu saja, tapi dia selalu mendapatkan rezeki, selalu berbagi. Dia tidak berbicara rezeki itu lapang maupun sempit, tapi dia berbagi, dia memberi, karena janji dia dengan Allah. Betul? Itulah orang-orang yang beriman Itulah orang yang benar-benar beriman. Terus dengan sebenar-benarnya. itulah hakul lil mu'minin, orang-orang yang sebenar beriman. Terus Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. jadi rezeki nikmatnya luar biasa diberikan oleh Allah, karena hatinya selalu percaya. Tambah lagi, orang yang beriman, yang selalu hatinya terpeka, artinya menusuk iman itu ke dalam hati. Setiap amal ibadahnya selalu menusuk ke hati, bukan sekedar ucapan saja. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Belum beriman. Terus Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. jadi iman itu harus menusuk ke hati, karena iman itu harus di hati. Nah, ciri orang beriman menusuk di hati kan juga. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Beriman yang menusuk ke hati, taat kepada Allah, dan mereka beriman yang menusuk ke hati, dan jika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. jadi orang yang hatinya bercahaya, tidak dimatikan, maka imannya selalu bertambah, kebacaannya bertambah. Dan ciri orang yang beriman bercahaya, beriman dan beramal soleh, maka cirinya di hati tidak ada kekhawatiran. Surat 25 Al-Furqan ayat 73 sampai 76. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 73. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. karena hati selalu terpelihara, maka orang yang di dalam hatinya dialawatinya selalu bercahaya, maka tidak ada kekhawatiran dalam hatinya. Sebagaimana Allah jelaskan di surat 262. Surat 262. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak terkunci, hatinya selalu bahagia, bersinar, maka auranya keluar. Tambah lagi, surat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang hati tidak mati penuh dengan cita rasa Tuhan, maka selalu berbahagia, happy, tidak ada kekhawatiran. Maka salah satunya surat 10 Yunus 62-63. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Terus? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Mari sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada. Matinya hati kita membuat diri kita kesulitan. Maka tidak ada Tuhan bersama kita. Tapi hati kita selalu menjaga janji kita. Hati kita selalu beriman dengan sungguh-sungguh. Maka cirinya, dia ketika diingatkan nama Allah, hatinya akan gemetar. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Maka ciri hati orang yang bercahaya, maka tidak ada kekhawatiran dalam hatinya. Maka terpancar dari mukanya rasa kegembiraan, rasa kegembiraan, dan orang-orang akan melihat dia dengan penuh kegembiraan. Dan dia tidak dampak kepada manusia, dampak kepada dirinya, kepada orang lain, tidak pernah seuzon, prasangka, iri, dengki. Karena dia menikmati sebuah kehidupan itu. Karena ngapa? Karena hatinya terpelihara. Nah, bagi orang yang hatinya mati, maka timbul hatinya penyakit. Nah, penyakit inilah dia tidak sadar. Maka ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak pernah suci. Ketika dia melakukan satu kebenaran, dia terkabur. Maka ciri orang ini selalu tidak menepati janjinya. Beriman, dia bohong, menipu Allah, menipu orang beriman, berjanji, dia selalu tidak menepati. Dan Allah tambahkan penyakit kepada dia, maka timbullah kemunafikan. Nah, ketika Allah meletakkan kemunafikan dalam hatinya, disinilah Allah tidak jauh dari petunjuk dan dia akan bersama setan. Maka jangan sampai hati kita dicabut oleh Allah dan Allah matikan hati kita. Dan ketika Allah matikan hati kita, Allah matikan penglihatan kita, Allah matikan pendengaran, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Surat 45 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, dari sahabat saya berada, di malam hari ini kita mengkaji diri, metode diri. Karena tanda matinya hati itu ketika kita sering berjanji beriman, tapi kita sering mengingkari atau sering menipu Allah. Kita nipu, tapi yang tertipu juga orang beriman, sering menipu, ya, sering bohong, ya kan? Beriman tapi tidak memperlihatkan keberimanan. Nah, yang kedua, sering berjanji dengan Allah. Dia sering berjanji dengan Allah, berikrar dengan Allah, tapi setelah Allah kabulkan ikrar itu, sadar tidak sadar, ternyata dia tidak menepati dari ikrar itu, tidak bersedekah, tidak membenarkan, terus tidak membenarkan. Nah, lama-kelamaan, maka kelama-kelamaan Allah menanamkan kepada hatinya kemunafikan. Nah, disitulah orang ini diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, sama saja, tetap masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan ketika ayat Allah itu disampaikan, surat Allah disampaikan, maka menolak, maka surat itu menambah kekafiran. Bagi orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan beramal soleh, ketika dapat surat itu bertambah imannya. Ketika bertambah imannya, ketika diingatkan Allah, gemetar hatinya, dan hatinya selalu bersama Allah. Karena apa? Allah itu selalu melihat hati kita. Makanya di dalam ketua hadis riwayat, Allah tidak melihat suarikum, Allah tidak melihat gambarmu, tidak melihat makom apa kedudukanmu, tapi melihat hatimu. Hati kita udah bersih atau belum? Hati kita busuk atau tidak? Maka ibadah yang hati kita masih busuk, masih hawa nafsu yang besar, maka ibadah apa yang kita lakukan kelihatan secara zahiriyah itu banyak, tapi di mata Allah sedikit. Nah, makanya kita harus ingat perbuatan hati itu dalam batin. Kita berbuat itu lahir dan batin. Kalau kita kotor, najis karena perbuatan kita, najis karena kotoran dari fisik, itu bisa kita bersihin. Tapi kalau hati kita mensekutukan Allah, musyrik, munafik, disitulah Allah gak bersama kita. Nah, disebut adalah tanda orang yang sudah mati hatinya. Nah, ciri orang tanda mati hatinya, salah satunya penyakit hati tadi, ketika didoakan, diberitahu, dia tidak akan menyesal dan tidak perlu didoakan lagi 70 kali berdoa. Yang kedua, ketika dibacakan surat, dia tidak akan bertambah imannya. Ketika diingatkan Allah,
Dia malah berbalik seperti itu. Nah, sebabnya apa? Salah satunya tadi sering membohongi, menipu Tuhan, menipu orang yang beriman. Yang kedua, sering berjanji tapi tidak menepati janji. Itu dulu, Chandra.